الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله وقال dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, alaikum hendaklah atas kalian bil qanaati dengan qanaah, bil qalili dengan sedikit minar rizki dari rizki. Faman lam yaqna' maka siapa orang tidak qanaah, tidak puas bil qalili dengan sedikit minar rizqi dari rizki, fa innahu maka sungguhnya dia man yahdiku akan binasa dia. Artinya akan rusak dia pada keadaannya, pada akhlaknya, pada agamanya. Katsirun minan nasi, banyak daripada manusia, sababu dukhulihim, sebab masuknya mereka, katsirun minan nas as-sujuna, akan penjara-penjara, wa mukabadatil uqubati, dan menghadapi berbagai hukuman atau siksaan. Adamul qanaati, itu sebab tidak qanaah bil qalili dengan sedikit minar rizki dari rezeki. Penyebab utama orang berbuat maksiat, orang melanggar barang-barang yang diharamkan, mengambil hak orang lain. Salah satu penyebab utamanya ini dia, karena dia tidak qanaah dengan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah daripada rezeki. Dia tidak puas, dia merasa kurang, dia menganggap itu sedikit, sehingga dia melanggar hukum-hukum Allah untuk memuaskan hawa nafsunya. Walladzi yusa'idu, dan perkara yang yusa'idu membantu, alal qanaati atas qanaah bil qalil minar rizki dengan sedikit dari rezeki, tarkut taraffuhi, itu meninggalkan kemegahan-kemegahan, meninggalkan kemegahan-kemegahan. Jadi jangan ingin meraih dalam hal apapun dari yang teristimewa. Gitu. Baju pengen yang cakep, kendaraan pengen yang mewah. Nah, tarfu itu kemewahan, kemegahan atau kemewahan. Makanan ingin yang mewah, ini ingin yang mewah. Semuanya ingin kualitas satu. Nah, ini merusak apa? Merusak akhlak seseorang. Dia tidak akan memiliki sifat qanaah dalam hatinya terhadap rezeki Allah. Nah, jadi caranya supaya meraih sifat qanaah dalam hati itu, ini dia tarkut tarafuh, meninggalkan apa?
kemegahan atau kemewahan. Man lazama, man siapa orang lazama melazimkan atau membiasakan at-taraffuha akan kemewahan, fataghayyara maka berubah alaihi atasnya man al-hal oleh keadaan, tiba-tiba dia berubah keadaannya. Semula dia mewah terus, kemudian apa? Menghadapi sedikit kesulitan, yuhawilu alla yazula, yuhawilu akan berusaha oleh dia alla yazula untuk tidak hilang anhu darinya itu man dzalika tarafuhu oleh itu kemegahan, fayata'ata maka mendatangi oleh dia al-mal al-harama akan harta yang haram. Akibatnya gitu. Katsirun banyak minal qudati dari para hakim yaqulunar rasya, yaqulunar risha, ar-risha jama dari rashwah, rishwah jama dari rishwah, suap, harta suap. Kebanyakan dari para hakim makan oleh mereka ar-risha akan harta-harta suap. Yaqulun makan oleh mereka malal aitam akan harta anak-anak yatim atau harta orang-orang yang dizalimi olehnya. Li'annahum karena mereka katsirun minal qudat la yaqna'u tidak puas oleh mereka bil qalili dengan sedikit daripada rezeki Allah. Artinya dengan apa yang dia raih, dengan apa yang dia miliki dari rezeki Allah dia anggap sedikit, maka kemudian apa? Dia melanggar hukum-hukum syarak. Nufusuhum jiwa-jiwa mereka tamihatun itu bergelimang ila rafahiyati tamak, terjerumus ila rafahiyati kepada rafahiyah, kepada kemegahan atau ke apa tadi? Kemegahan atau ke kemewahan. Nah, itu diantara penyebab banyak orang berbuat maksiat di dunia ini, itu dia karena mereka tidak qanaah, tidak puas dengan rezeki Allah. Penyakit hati. Jadinya penyakit apa? Penyakit hati. Merusak diri seseorang, akhlaknya rusak, agamanya rusak, bahkan dunianya bisa rusak juga. Wa qala dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, la yajtami'u tidak berkumpul kamalul imani oleh sempurnanya iman, wat tana'umi dan kesenangan kelezatan. Artinya orang yang ingin sempurna pada imannya tapi di saat yang sama dia apa? Ingin selalu hidup dalam kesenangan. Ia tidak akan bertemu. Al-muslimu artinya tidak akan pernah dapat meraih kesempurnaan iman itu tadi. Ini orang tidak akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Masya Allah. Al-muslimu bermula seorang muslim lamma yashiru kamilal iman ketika menjadi oleh dia al-muslim kamilal iman seorang yang sempurna imannya, yabta'idu menghindar oleh dia al-muslim minat tana'umi dari bersenang-senang, dari berlezat-lezat, bernikmat-nikmat, illa kecuali idza kana maridun jika ada dia muslim maridun sakit ya, yatadawa berobat oleh dia al-muslim bitana'umi dengan beberapa kelezatan, biqadril hajati dengan kadar kebutuhan, biqadril ilaji dengan kadar untuk berobat,
yatadawa, maka berobat oleh dia, yatana'amu, maka bersenang-senang oleh dia, artinya mengambil kenikmatan. Nah, kecuali hanya untuk itu pun mengambil sesuai hajat saja, supaya apa? Sembuh dia daripada sakitnya. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka, hindari olehmu. Ini Rasulullah ini mengatakan hadisnya ini kepada salah seorang sahabatnya bernama Muadz ibn Jabal. Kepada siapa? Muadz. Iyyaka, hindari olehmu, wattana'uma, akan bernikmat-nikmat. Yang dimaksud kesenangan dunia. Ya dalam banyak hal, dalam makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, apapun, kesenangan dunia. Fa inna ibadallahi, maka sungguhnya para hamba Allah, laisu bil mutana'imin, bukanlah mereka orang-orang yang bersenang-senang dengan dunia. Yang dimaksud para hamba Allah yang sempurna mereka pada imannya. Fa inna ibadallah, sesungguhnya para hamba Allah yang dimaksud orang-orang yang sempurna imannya, laisu bil mutana'imin, bukanlah mereka orang yang senantiasa bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Masya Allah, ini ayat harusnya menyadarkan kita. Allah berfirman, summa, kemudian, latus'alunna, benar-benar akan ditanyai akan kalian, yauma idzin, di hari itu, yang dimaksud nanti di hari akhir atau di hari kiamat, anin na'im, dari kenikmatan yang kalian rasakan di dunia ini. Itu semua akan dimintai tanggung jawab, Bang Ujang. Makan, minum, nikmat, senang di dunia ini, itu semua akan dimintai tanggung jawab di akhirat. Masya Allah. Kenikmatan apapun yang kita raih nanti di akhirat harus siap untuk dipertanggungjawabkan. Bagaimana engkau meraihnya? Itu kenikmatan. Lalu engkau pergunakan untuk apa nikmat yang kau dapat itu? Dengan hanya menikmatinya saja, itu sudah harus dipertanggungjawabkan. Belum lagi ditanya dari mana dan kemana. Kalau itu harta, nikmat harta, dari mana dapat, kemana nyalurkannya, tanggung jawab itu. Ya, sebatas menikmatinya saja sudah akan dimintai tanggung jawab. Nikmat yang kita raih dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Warada fil hadis, telah datang fil hadis, dalam sebuah hadis, annahu, sesungguhnya, yuqalu, dikatakan, lil abdi, bagi seorang hamba, yaumal qiyamati, di hari kiamat, alam usihha, difirmankan oleh Allah kepada hamba tersebut, alam usihha, tidakkah telah aku sihatkan, jismaka, akan tubuhmu, wa urwika, dan memberi minum oleh aku akan engkau, minal ma'i, dari air, al-baridi, yang dingin. Allah, diminta tanggung jawab. Air diminum dingin, segar. Masya Allah.
Itu minta tanggung jawab. Air macam lagi haus diminum, masya Allah, nikmat betul. Air sejuk, belum lagi makanan. Jadi semua apa akan dimintai tanggung jawab. Fa idza kana hada, maka apabila kana ada hada, ini perkara apa? Kenikmatan tubuh, kita dikasih minum, disehatkan tubuh. Mimma, dari sesuatu, yus'alu, yang akan ditanyai atau akan dimintai tanggung jawab, anhu, darinya. Fakaifa, maka bagaimana lagi, sesuatu zada yang lebih, ala dzalika, di atas demikian itu. Apalagi menyangkut urusan-urusan yang lebih besar, menyangkut kewajiban, menyangkut barang yang haram, barang yang apa? Yang mubah saja ada pertanggungjawabannya. Hasibu, hisablah oleh kalian, perhitungkanlah oleh kalian, anfusakum, akan diri kalian, introspeksi kalau bahasa kitanya itu, akan diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum bahwa dihisab akan kalian. Wa iyyakum, dan hindarkanlah oleh kalian, wa ta'awudat tana'umi, akan membiasakan bernikmat-nikmat. Fa inna man ta'awwada, maka sungguhnya siapa orang ta'awwada, membiasakan oleh man, at-tana'uma, akan bernikmat-nikmat, fatahu, akan terlewat, maka terlewat, fatahu, terlewatkan, hu, akan itu orang, khairun katsirun, oleh kebaikan yang banyak, di akhiratihi, bagi akhiratnya. Masya Allah. Kita itu harus berpikir, ini Ujang, ya walaupun ini nasihat klasik, nasihat apa? Klasik, tapi betul-betul harus diresapi, yaitu apa? Apa yang kita persiapkan untuk akhirat. Kan klasik itu, tapi harus benar-benar kita resapi. Kira-kira amalan kita, maksudnya amal baik kita, banyak atau tidak? Dalam sehari kita beramal soleh berapa banyak? Bisa dihitung apa kagak? Itu seharusnya tuh kita mikir begitu. Walaupun sebenarnya amal soleh itu sangat banyak sekali jalannya, banyak sekali jalannya amal soleh itu. Sampai ada sebagian ulama mengatakan, at-tariq ila Allah bi'adadi anfasil khalaiq, jalan menuju kesalehan, membuat amal baik sehingga menjadi apa? Orang yang mulia, diangkat derajatnya oleh Allah. Jalan menuju arah itu sangat banyak, sejumlah nafas para makhluk. Tapi pertanyaannya, kita banyak enggak beramal saleh? Dalam sehari gitu, dihitung dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang sudah dikerjakan, gitu. Hisab harian itu namanya, muhasabah harian. Bangun tidur, atau bahkan tidurnya itu sendiri, ketika mau tidur, tidurnya itu diniatkan untuk ibadah atau tidak. Bangun tidur, kita mulai bekerja sampai mau tidur lagi. Ketika mau tidur, kita apa? Muhasabah. Dari mulai tadi bangun tidur sampai sekarang mau tidur lagi, apa yang sudah dikerjakan? Ada amalan yang bisa ditabung untuk akhirat atau tidak? Gitu. Harusnya begitu. Kebanyakan kita mikirnya dunia mulu. Kebanyakan kita mikirnya dunia.
nabung untuk dunia, nabung untuk dunia. Lanjut. At-tana'umu bermula, tana'um bernikmat-nikmat bil halali dengan barang halal, laisa haraman, bukan perkara haram. Idza lam takun hunaka daruratun, jika tidak ada di sana darurat, beberapa keadaan darurat, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Lakin idza kanat hunaka daruratun la tusaddu illa bitarki tana'umi, kebutuhan pokok darurat itu. Lakin akan tetapi idza kanat, jika ada hunaka di sana daruratun, kebutuhan pokok, la tusaddu, tidak tertutupi, illa bitarki tana'umi, kecuali dengan meninggalkan bersenang-senang. Kanat tana'umu, maka adalah bersenang-senang itu mahzuran, suatu yang wajib dihindari. Contoh misalkan suami punya uang, di saat yang sama dia punya kewajiban nafkah wajib untuk istrinya, anak-anak. Lalu dia bersenang-senang, tana'um dengan uangnya ini, dan meninggalkan kewajiban dalam menafkahi istrinya, menafkahi anaknya. Mahzur, ini namanya tercela, bahkan haram. Fad-daruratu, maka kebutuhan, perkara-perkara pokok darurat, laisal ju'a wal 'uriyah, bukanlah hanya lapar, wal 'uriyah, dan tidak ada pakaian. Al-'uriyah itu artinya telanjang. Wa faqdal ma'wa, dan tidak adanya tempat tinggal faqad saja. Betul itu darurat. Darurat maksudnya kebutuhan pokok. Itu betul kebutuhan pokok, makan, minum, tempat tinggal, kebutuhan pokok. Dan bukan itu saja kebutuhan pokok. Bal min ahammid darurati, bahkan dari paling penting beberapa perkara pokok, ta'limu aqaidi ahli sunnati, mengajarkan akidah ahli sunnah, wadzabbu anha, dan membela anha darinya aqidah ahli sunnah, wa mukafahatu mukhalifiha, dan memerangi, membantah orang-orang yang menyalahinya aqidah ahli sunnah, bit ta'limi, dengan mengajarkan, wal bayani, dan penjelasan. Wa hadza, dan ini perkara, yahtaju, membutuhkan, ila amalin bil mali, kepada pekerjaan bil mali, dengan harta, wal badani, dan badan. Maksudnya harta ada kelebihan, jangan dipakai untuk bersenang-senang, tapi pakai kepada perkara ini, untuk menyebarkan akidah ahlus sunnah, mencetak kitab-kitab, buku-buku yang isinya ahlus sunnah, untuk membela para duat, para pendakwah, atau para guru gitu, para guru yang mengajarkan akidah ahlus sunnah. Infakkan kepada mereka, begitu. Nah, kalau dia pergunakan hartanya untuk bersenang-senang, padahal ada perkara yang sangat pokok yang harus dia bela dengan hartanya itu, ini namanya mahzur. Mahzur itu yang tercela, wajib dihindari. Bukan berarti yang pokok itu tadi apa? Pakaian, makanan, tempat tinggal. Kemudian apa? Istri terpenuhi, anak terpenuhi, udah selesai. Kemudian sisanya harta pakai untuk bersenang-senang. Enggak. Perkara pokok masih banyak. Salah satunya dia mengajarkan akidah ahlus sunnah, membela ahlus sunnah wal jamaah, akidah ahlus sunnah, di mana itu apa? Membutuhkan kepada biaya, pada harta, kepada apa? Jihad,
Bahkan ini termasuk bagian yang sangat pokok. Mengajarkan akidah Ahlus Sunnah itu pahalanya jauh lebih besar daripada membagi-bagikan harta itu sendiri. Nah, sekarang kalau ada harta dipakai untuk mengajarkan akidah Ahlus Sunnah, wah, sangat besar pahalanya itu. Sangat besar. Walladzi dan yang yastati'u mampu an yaquma untuk melaksanakan untuk berdiri bidzalika dengan demikian itu, atau untuk melaksanakan perkara demikian itu, membela akidah Ahlus Sunnah bimalihi dengan hartanya, wajib alaihi maka wajib atasnya ay yaquma bidzalika untuk melaksanakan oleh dia dengan perkara demikian itu, membela akidah Ahlus Sunnah bimalihi dengan hartanya, wa badanihi dan dengan badannya. Gitu. Ini nasihat sangat berharga, penting dari guru-guru kita, guru dari guru-guru kita, yaitu Al-Imam Abdullah Al-Harari. Beliau berkata, "Falau taraka maka apabila meninggalkan jama'atuna oleh jamaah kita at-tana'umah akan berlezat bersenang-senang, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan, lastata'u maka benar-benar akan mampu oleh mereka ayyaqumu bi'amalin 'azimin untuk melaksanakan oleh mereka dengan pekerjaan yang besar lidinihim bagi agama mereka. Lakin akan tetapi kasiran minhum kebanyakan minhum dari mereka ta'awwadu terbiasa oleh mereka at-tana'uma akan bersenang-senang. Ya, kebiasaan kebanyakan orang-orang yang hidup di akhir zaman ini begitu, memang mencarinya kesenangan dunia. Masya Allah. Fahala maka menghalangi at-tana'umu oleh bersenang-senang tersebut bainahum antara diri mereka wa baina kamali ada'il wajibati dan antara sempurnanya melaksanakan kewajiban-kewajiban. Maksudnya tidak apa? Tidak optimal akhirnya. Tidak optimal, dakwah tidak optimal. Kemudian apa? Ya, pribadi diri kita masing-masing akhirnya juga itu tadi tidak sempurna, tidak naik-naik dari segi kesalehan dan ketakwaannya. Karena itu terhalangi dengan adanya apa? At-tana'um. Waqad awsa waqad dan sungguh awsa telah berwasiat Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal akan Mu'adz bin Jabal, kepada Mu'adz bin Jabal qala bersabda oleh Rasulullah, iyyaka hindari olehmu wahai Mu'adz. Ya tentu bukan berarti ini berlaku bagi Mu'adz bin Jabal saja, tapi juga berlaku bagi umatnya. Berlaku sampai sekarang, berlaku bagi seluruh umat Rasulullah ini. Walaupun konteks hadis ini Rasulullah berbicara kepada Mu'adz, karena kaidahnya mengatakan apa? Dalam usul fikih, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Bukan sebabnya doang yang ada di situ konteks hadisnya, tetapi kandungannya, pelajarannya yang di dalamnya itu berlaku bagi seluruh umat Rasulullah. Iyyaka hendaklah engkau wahai Mu'adz, atau hindari oleh engkau wahai Mu'adz wa tana'uma akan bernikmat-nikmat bersenang-senang. Fa inna ibadallahi maka sungguhnya para hamba Allah laisu bil mutana'imin bukanlah mereka orang-orang yang bersenang-senang, berlezat-lezat, bernikmat-nikmat. Yang dimaksud ibadallah di sini
artinya para hamba Allah yang sempurna pada imannya. Mereka itu bukanlah orang-orang yang bersenang-senang. Masya Allah. Sebagian para wali Allah itu mengujang yujawwi' nafsahu. Kabarnya yujawwi' nafsahu, melaparkan dirinya sendiri, sengaja dia melaparkan dirinya sendiri. Begitu. Orang di zaman sekarang makan sebelum lapar. Makan sebelum lapar. Kalau orang-orang dahulu makan setelah lapar. Kalau zaman sekarang makan sebelum lapar. Udah gitu nasihat dokternya begitu lagi. Jangan sampai kosong perut, begitu. Iya. Masya Allah. Orang tua zaman sekarang pesan sama anaknya gitu. Perut jangan sampai kosong atau gitu. Nanti takut masuk angin, lambung, apalagi itu mah, macam-macam udah. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian para wali Allah mengujang makannya ada yang seminggu 1 kali, ada itu, betul itu. Ada yang 3 hari 1 kali, gitu. Atau 1 hari 1 kali. Nah, orang-orang zaman sekarang 1 hari berkali-kali. Iya itu. Jadi kalau para wali itu sedikit makan, kalau rombongan orang zaman sekarang sedikit-sedikit makan. Jadi kalau para wali sedikit makan, kalau kamu sedikit-sedikit makan. Makan mulu jadi. Sedikit-sedikit makan lagi. Masya Allah. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqamah. Amin. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una.